Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Blog Yuva. Kali ini saya akan membahas tentang analisis deskriptif dengan menggunakan software Microsoft Excel. Namun sebelum langsung masuk ke tutorial, saya ingin mengulas sedikit tentang analisis deskriptif. Apa sih analisis deskriptif itu? Apa saja yang tergolong dalam analisis deskriptif? Dan nanti di akhir barulah kita masuk ke tutorial analisis deskriptif dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, analisis deskriptif atau mungkin kadang-kadang saya tulis di sini statistik deskriptif merupakan proses analisa statistik yang fokus pada manajemen, penyajian, dan klasifikasi. Jadi kita mengelola data, bagaimana data itu tampil lebih menarik dan lebih bermakna, serta menghasilkan informasi yang lebih bermanfaat. Dengan proses ini tentunya pengguna akan lebih memahami informasi-informasi yang tersembunyi di balik data tersebut. Nah, manfaat analisis deskriptif ini yang pertama adalah memberikan gambaran dan deskripsi bagaimana informasi yang dimiliki data tersebut. Jadi ketika ada data mentah, sekumpulan data, sebenarnya ada banyak informasi di sana yang bisa digali. Nah, analisis deskriptif membantu untuk mengungkap apa saja informasi yang tersembunyi tersebut. Dan yang kedua, statistik deskriptif juga memberikan karakteristik tentang data yang digunakan. Hal ini penting karena kondisi data yang digunakan akan mengaruhi seluruh analisis data yang digunakan. Jadi, sebelum kita masuk ke analisis inferensial, ada baiknya kita melakukan analisis deskriptif terlebih dulu untuk mendeteksi hal-hal yang bisa saja menjadi catatan bagi data tersebut. Contoh misalkan ada nilai-nilai yang ekstrim, ada nilai-nilai yang tidak menggambarkan kondisi sampel atau ada outlier, atau bisa jadi ada data-data yang bolong lah. Nah, ini bisa dianalisa dengan analisis deskriptif. Dan saya beri catatan, analisis deskriptif ini tidak bisa digunakan untuk mengambil kesimpulan dari sebuah data. Jadi kita melihat deskripsi dari suatu data, jangan langsung mengambil kesimpulan dengan mudahnya. Contoh misalkan ketika kita melihat data pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu cenderung naik, gitu. Lalu kemiskinan dari waktu ke waktu cenderung menurun. Lalu dengan gampangnya kita menyimpulkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin rendah tingkat kemiskinan. Tidak seperti itu ya. Memang pada umumnya kondisi itu terjadi, namun tidak bisa langsung diambil kesimpulan. Itu butuh kajian teori, penelitian lebih lanjut, dan terutama dibutuhkan statistik inferensial untuk mengambil kesimpulan yang lebih valid dan lebih tepat. Analisis deskriptif hanya memberikan gambaran gitu loh. Ini gambaran umumnya ada di sini. Ada indikasi kenaikan pertumbuhan ekonomi dengan penurunan kemiskinan, tapi bukan itu yang terjadi sebenarnya. Perlu analisis lebih lanjut. Nah, analisis deskriptif ini terbagi atas dua. Yang pertama adalah visualisasi data. Visualisasi data merupakan bentuk penyajian data dalam bentuk grafik atau visual yang lebih menarik sehingga lebih mudah dipahami. Biasanya kita bisa menggunakan tabel, diagram batang, diagram garis, diagram kue, pemetaan, dan lain-lain ya. Jadi visualisasi data ini semakin menarik karena makin banyak macamnya, ada infografis, ada videografis, dan lain-lain sehingga datanya lebih mudah dipahami. Nah, berikutnya adalah penyajian numerik. Penyajian numerik merupakan bentuk analisis deskriptif yang bertujuan untuk menyajikan data dalam bentuk pengukuran numerik sehingga menampilkan informasi yang lebih bermakna. Nah, ada 3 pengukuran yang biasa digunakan. Yang pertama pemusatan, yang terdiri dari min, median, modus. Min sama dengan rata-rata, median nilai tengah, modus nilai yang paling sering muncul. Ukuran keragaman yang terdiri dari range, quartile range, persentil, desil, variance, dan standar deviasi. Lalu ukuran keruncingan data yang terdiri dari skewness atau kemencengan, kurtosis atau keruncingan data. Jadi ini bisa muncul nanti dengan mudah dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, mungkin kita bahas dulu apa sih kelebihan dan kekurangan Excel dalam mengelola statistik deskriptif. Yang pertama, kelebihannya itu mudah digunakan. Jadi Excel ini hanya dengan sedikit klik ya, kita bisa menampilkan hampir seluruh deskriptif yang dibutuhkan dengan mudah. Lalu Excel ini juga ramah pengguna bagi segala usia, artinya tanpa coding, tanpa menu-menu yang rumit, Excel menampilkan informasi yang cukup untuk dianalisa. Lalu kekurangan dari Excel sendiri yaitu kita hanya bisa melakukan analisis untuk satu variabel, jadi kita tidak bisa melakukan analisis langsung jebret lebih dari satu variabel, nggak bisa. Kalau pakai SPSS atau software lain itu bisa digunakan. Lalu statistik yang dihasilkan terbatas gitu. Jadi karena keterbatasan formula yang ada di Excel dan keterbatasan fitur yang ditampilkan,
statistiknya juga yang muncul adalah terbatas. Namun statistik yang dihasilkan ini sudah lebih dari cukup untuk membantu kita dalam menguak karakteristik dari data tersebut. Nah, mungkin kita mulai langsung masuk saja ke soal. Terdapat data berat badan 30 orang siswa di sebuah sekolah. Lakukan analisis deskriptif terhadap data tersebut. Nah, ini kita coba mulai tutorialnya ya. Nah, oke, kita langsung mulai tutorialnya. Sebelumnya kita cek dulu ya pada menu data. Ini tidak ada data analisis yang merupakan plugin tambahan atau fitur tambahan yang membantu kita dalam berbagai proses pengolahan statistik. Untuk itu kita perlu lakukan aktivasi dulu ya add-in-nya pada menu File, Options, lalu pilih Add-ins, lalu pada Analysis Toolpack kita klik, lalu oke. Oh, ternyata belum muncul ya. Oke, kita coba sekali lagi. File, Options, Add-ins, lalu klik Analysis Toolpack, lalu pada bagian Manage Excel Add-ins ini pilih Go. Nah, pada Analysis Toolpack kita centang yang Analysis Toolpack ini ya, satu saja yang paling atas, lalu kita klik OK. Nah, sekarang sudah terlihat aktif pada data analisis di menu data. Jadi kita bisa mengolah data dengan lebih mudah ya, tanpa perlu repot memasukkan formula statistik deskriptif satu persatu pada sel X. Nah, di sini sudah tersedia 30 data berat badan siswa. Kita akan melakukan analisis deskriptif terhadap 30 data ini. Caranya bagaimana? Mudah sekali. Kita blok saja seluruh datanya. Blok. Pilih data analisis. Lalu ini. Descriptive Statistics. Kita pilih OK. Untuk input range ini kita perlu blok lagi semua ya ternyata. Kita blok lagi semua, mulai dari paling atas. Nanti ada keterangan kalau paling atas itu adalah labelnya atau judul dari tabel. Nah, karena kita di atasnya ini adalah judul tabel atau judul data kita, maka kita klik centang labels in first row. Lalu untuk output options ini outputnya mau tampil di mana? Saya lebih suka tampil di sebelahnya saja biar tidak terlalu banyak sheet. Diklik seperti itu saja. Lalu ini terserah teman-teman mau tampilkan semua atau sebagian. Summary statistik ini adalah produk lengkapnya yang disediakan Excel. Lalu ada confidence level for mean. Ini adalah confidence interval nanti yang akan muncul. Lalu data terbesar dan data terkecilnya juga akan tampil kalau teman-teman aktifkan. Kalau saya dua ini aja udah cukup ya. Silakan teman-teman bereksplorasi sendiri. Kemudian tinggal klik OK. Nah, kita bisa lihat statistik deskriptif yang sudah disediakan oleh Excel dengan tampilan yang sangat friendly, mudah diinterpretasikan dan tanpa coding, tanpa formula ya. Kalau mean, standard error, median ini teman-teman ketik formula satu persatu itu akan makan banyak waktu dan kita butuh mengingat seluruh formula yang ada. Nah, berdasarkan data berat badan ini, ternyata rata-rata berat badan siswa tersebut dari 58,3, standar errornya 0,95, mediannya nilai tengah 58,5, nilai yang paling sering muncul ternyata 59, standar deviasi 5,2, variansnya 27,11, dan lain-lain. Ada sum ini total berat badannya, count ada 30 data, confidence level, dan ini sudah mencakup
karakteristik data yang dibutuhkan. Jadi teman-teman tinggal bikin analisisnya saja. Oh, ternyata berat badannya berat badan siswa tersebut rata-rata sekian, standar deviasinya sekian. Ternyata kurtosisnya sekian. Ini teman-teman bisa kelompokkan kurtosis dan skewness ini sesuai dengan aturannya pada alpha 3 dan alpha 4. Range-nya antara yang terbesar dan terkecil ternyata selisih 18 kilo. Jadi siswa terberat dan yang paling ringan itu 18 kilo selisihnya. Yang paling ringan di kelompok siswa ini ternyata 50 kilo. Yang paling berat 68. Tinggal teman-teman sajikan saja. Kalau butuh analisis tambahan, teman-teman tinggal blok lagi datanya. Karena tujuan analisis deskriptif kita visualisasi, teman-teman bisa, karena datanya tunggal, bisa pakai data yang ini. Nah, sehingga ada tampilan bar chart dan lebih menggambarkan kondisi data dengan lebih mudah. Nah, oke, mungkin itu sekian saja terkait dengan tutorial analisis deskriptif menggunakan Microsoft Excel. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada pertanyaan, silakan tinggalkan komentar atau mampir ke blog saya di www.valianda.com. Terima kasih.